Ini bukan jilbab, ini kerudung. Yang bener dong. Ini ibu-ibu nyai NU pakainya begini. Ibu Solihah, Ait Hashim, Ibu Ait Hashim, Ibu Hashim Asyari, ibu nyainya semua pakainya begini kerudungnya. Itu cara pakainya ya? Begitu yang justru ya para pendiri, ibu-ibu para pendiri bangsa. Iya. Tapi tumben ibu hari ini religius sekali bu, penampilannya syar'i sekali bu. Kenapa bu? Itu adalah pandangan dari Inayah Wahid, salah satu putri dari almarhum Gus Dur, tentang aurat rambut wanita dan jilbab. Lalu bagaimana dengan pandangan ulama kita? Kita mulai saja bagaimana menurut pandangan Gus Baha dari NU. Karena ada juga tiang-tiang sekuler Indonesia yang berpendapat rambut itu tidak aurat. Jadi akhirnya terus mengatakan nggak perlu nopo jilbaban, kan lebih parah lagi. Pernah dengar toh sebagian pakar Indonesia kan menganggap rambut itu buatan nopo, buatan aurat. Akhirnya membolehkan tidak jilbaban. Nah cara kalau itu berlebihan, karena dalam konsensus ulama dulu itu yang diperkhilafkan tuh hanya wajah dengan apa? Al-kafan, GPP. Kalau sampai rambut itu udah ada satupun ulama yang membolehkan. Loh soal sekarang terjadi di Indonesia begitu ya biarkan saja, inilah kadang seneng, ini rugen barang juga paham ya. Tapi aja ngukumi oleh, lo seneng mbek ngukumi oleh benten, hukum nggih hukum, seneng nggih seneng urusan nafsu. Misalnya Kiai Ruhin takoki seneng di wong wedok buru ora, mesti jawab ora dek. Tapi nak takut hukumnya piye? Apik ya apik sing brukut. Tapi seneng di ya seneng sing ora ya repot to. Lho hukum ambek seneng ku benten. Cara kula. Selanjutnya mari kita simak pandangan dari Ning Sela dari NU. Karena rambut ketika nempel dengan tubuh kan hukumnya aurat. Ketika rambut ini terlepas apakah masih berstatus aurat ataukah sudah tidak aurat? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Itulah mengapa sebenarnya dianjurkan bagi setiap perempuan untuk mengumpulkan rambutnya yang rontok ketika menyisir atau ketika apapun. Rambut yang rontok ini untuk disimpan, untuk dikumpulkan, kemudian ditaruh di tempat yang tidak terlihat oleh ajnabi. Tapi nyatanya teman-teman sekalian, rambut-rambut perempuan ini menjadi sampah terbesar di pondok pesantren loh, pondok pesantren putri, atau di rumah kalian masing-masing. Rambut-rambut ini menjadi sampah yang paling banyak. Jadi kalau bisa teman-teman sekalian, mari kita lakukan anjuran tersebut, mengumpulkan rambut yang rontok. Rambut kita yang rontok itu tidak hanya ketika haid saja, tapi juga ketika dalam keadaan suci pun juga kita kumpulkan. Ini berkaitannya dengan aurat perempuan, seperti itu. Berikutnya bagaimana pandangan dari Ustadz Firanda Andirja dari Salafi. Konsekuensi iman sejati mampu untuk menundukkan apa? Pandangan. Ternyata kita tidak mampu. Iman kita bermasalah. Di akhir ayat Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian wahai orang beriman seluruhnya. La'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan, mengumbar pandangan adalah dosa. Saking seringnya kita melihat aurat wanita terbuka, entah rambutnya, entah lehernya, entah tangannya, entah bodinya, entah macam-macam yang kita lihat. Harusnya kan melihat astagfirullah. Tapi udah enggak, ucapan itu pun tidak keluar. Kenapa? Saking terbiasanya dengan maksiat. Itu kan dosa sebenarnya. Dosa yang kita sadari tapi kita lupakan. Semua orang sunnah salafi kalau ditanya melihat aurat wanita dosa atau tidak, ya pasti bilang dosa. Karena mereka meyakini jilbab itu hukumnya wajib. Selanjutnya mari kita simak bagaimana pandangan dari Buya Yahya. Kalau ada wanita sujud sholat, ada satu rambut menari-nari di jidatnya, dan rambut itu masih sambung dengan dirinya, kalau dibiarkan maka sholatnya tidak sah. Harus segera dimasukkan. Karena rambut wanita adalah aurat, yang terlihat menjadi sholatnya tidak sah. Jadi wanita harus pada. Sekali ada rambut menari-nari langsung dimasukkan.